Horas, saya tidak pintar berbicara ya seperti Dr. Roy Suryo, karena kemampuan saya lama di komputer dan engineering, jadi bahasa saya seringnya berantakan, tidak terstruktur. Jadi begini, sejarahnya memang sebagai seorang insinyur, saya memang orangnya sangat cuek, tidak peduli lingkungan, tidak peduli apa yang dialami bangsa kita. Tetapi saya bersyukur istri saya yang memang untuk mengingatkan saya bahwa kalau ilmu kita itu ternyata bisa dipakai untuk negara ini. Jadi mulai dari kasus Jessica, saya juga di kasus Tina Cirebon, dan di YouTube saya juga membahas tentang terbantainya 6 laskar FPI KM50, ya, di mana polisi terbiasa untuk memanipulasi barang bukti. Di kasus Jessica Wongso, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto, itu komplotan polisi penipu. Mereka menggunakan Tito Karnavian terutama itu. Dialah jenderal, maaf ya Pak jenderal polisi pengkhianat. Harusnya saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Terkait dengan kasus ijazah palsu ini, tidak ada maksud dari saya untuk menjadi dikenal atau menjadi buah bibir, tetapi memang setelah menganalisa kasus Jessica, betapa brutalnya polisi ini memanipulasi barang bukti, maka saya terpanggil untuk menganalisa kasus-kasus lain. Sampai di titik ini menganalisa skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo. Kenapa saya yakin bahwa 100 miliar persen, bahkan tambah sekarang 11.000 triliun persen palsu? Ya, karena teknologi yang dipakai dalam memproduksi atau mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 1985 tidak ada. Itu confirm tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saya mendesak, ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita mendatangi Bareskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, usia kertas, analisa tinta, uji teknologi. Jangan lagi memanipulasi barang bukti seperti kasus Jessica Wongso dan kasus KM50. Saya berpikir saya tidak mendapatkan dukungan seperti ini, Bapak Ibu. Saya pikir kami sangat terharu melihat harapan Bapak Ibu supaya kelak, ya, kenapa kita harus bongkar ini, supaya kelak tidak ada lagi presiden yang tipu-tipu, ijazah dan skripsinya palsu. Ijazah seperti yang saya terangkan tadi malam di iNews, ijazah bukanlah sebuah aib atau penyakit kulit, penyakit menular
yang harus disimpan. Ijazah UGM merupakan kebanggaan bagi seseorang dalam proses akademiknya. Ya, jadi Pak Jokowi harusnya sebagai presiden sudah dari lama itu menunjukkan ijazahnya, bukan karena diributi oleh rakyat. Terakhir, terima kasih Pak Jenderal dan semua tokoh masyarakat yang hadir. Perjuangan ini akan panjang karena yang kita lawan bukan hanya Joko Widodo, tetapi para penjilat-penjilat kekuasaan yang lain. Terima kasih. Selamat berjuang. Horas. Horas Balige. Bapak-bapak Ibu sekalian, melihat para pahlawan kita ya. Biasa kalau melihat laki-laki yang menjadi pahlawan. Tapi bagaimana jika terselip seorang perempuan yang gagah berani? Dr. Sifausia Tiasuma, kami persilakan. Saya coba teriak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita sedang berhadapan bukan sekedar persoalan hukum. Kita sedang menyaksikan pengkhianatan besar terhadap akal sehat, moral politik, dan fondasi konstitusi negara. Kita tidak sekedar berbicara tentang ijazah palsu. Kita sedang bicara tentang pemalsuan sejarah. Penghinaan terhadap akal sehat. Dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang berpikir jernih. Pada waktunya nanti, ketika Allah mengizinkan, ilmu akan membuktikan pemalsuan ijazah ini seterang benderangnya. Maka ini adalah simbol paling jelas dari kekuasaan yang dibangun atas dasar kebohongan. Bukan soal selembar kertas, tapi soal legitimasi kekuasaan yang kemudian digunakan untuk membentuk kebijakan demi kebijakan yang menentukan hidup mati rakyat. Dan lihat apa yang terjadi. Para intelektual dikriminalisasi. Dan mungkin nanti akan menyusul para cendekiawan lain yang mengungkap kebenaran kepalsuan ijazah setelah kami. Mengapa mereka, para cendekiawan, dan kami dibungkam? Karena rezim panik. Mereka tahu fondasi kekuasaannya rapuh, warisan kekuasaan disterilkan dari pertanyaan. Perlawanan harus dilumpuhkan dengan pasal-pasal karet. Allah memperingatkan kita dengan tegas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran ketika kamu mengetahuinya. Inilah yang sedang terjadi hari ini. Kebenaran yang disembunyikan, kebatilan disebarkan, dan kebohongan dijadikan jalan untuk berkuasa. Seorang mantan penguasa telah menggunakan ijazah palsu sebagai syarat untuk naik ke tampuk kekuasaan. Apa artinya ini? Artinya seluruh produk hukum, kebijakan, dan penunjukan pejabat selama dia menjabat dilahirkan dari legitimasi yang cacat moral dan cacat legal. Kami, para cendekiawan, tidak bicara karena benci, tapi karena takut akan murka Allah jika kami melihat kebohongan dan kami berdiam diri
Kami tidak mau jadi setan bisu. Kami tidak ingin generasi mendatang belajar bahwa untuk meraih kekuasaan cukup dengan memasukkan dokumen dan memanipulasi hukum. Kami bersuara agar kebenaran ditegakkan dan kebohongan dihentikan di sini, hari ini, bukan untuk besok. Mereka ingin bungkam kami, bukan karena mereka kami salah, tapi karena kami menyuarakan hal yang benar. Kriminalisasi terhadap kebenaran adalah tanda paling nyata bahwa kekuasaan telah kehilangan kepercayaan diri. Jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya negara kita. Dan kebohongan akan menjadi warisan. Kita harus bergerak. Bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kita ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran dan mereka yang jujur dipenjara. Rakyat Indonesia, bangkitlah. Bangkit bukan dengan amarah yang buta, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi, dengan konsolidasi akal sehat. Hari ini adalah ujian. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rezim. Ini adalah perjuangan mengembalikan martabat bangsa, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kita tidak butuh pemimpin palsu. Kita butuh keberanian yang jujur. Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu dan tidak mudah dibungkam. Indonesia yang cerdas tidak akan lahir dari pemalsuan. Indonesia yang merdeka tidak lahir dari ketakutan. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia. Suarakan kebenaran, selamatkan masa depan, tegakkan kejujuran sebagai dasar bangsa. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Dr. Tima! Saudara-saudaraku sekalian,